Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Tri Susanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, akan memaparkan aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Ekosistem sekolah. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik: murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan dinas terkait pemerintah daerah. Faktor abiotik: 1. Keuangan, 2. Sarana prasarana, 3. Lingkungan alam, 4. Agama dan budaya. Rangkaian kegiatan aksi nyata, CGP berdiskusi dengan murid yang ada di kelas untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah. CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan komite untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki sekolah. CGP, kepala sekolah, dan rekan guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 modal atau aset utama yang dimiliki sekolah. Mengidentifikasi aset kekuatan SD Negeri Seputu 1751 Kelambir 5 yang berlokasi di Jalan Pasar 1 Umum Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diskusi dengan murid pertemuan ke-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 berlangsung sekitar 30 menit dari jam 9 sampai 9.30 berdiskusi dengan anak-anak di dalam kelas. Undangan rapat diskusi aset terlampir. Diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Pertemuan kedua, CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan komite untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki sekolah. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024 pukul 9 WIB. Hal yang didiskusikan, CGP menyampaikan konsep dasar berpikir berbasis aset dan pengelolaan sumber daya di sekolah dengan memanfaatkan modal atau aset yang ada sehingga bisa menjadikan kekuatan menunjang pembelajaran serta dapat mencapai tujuan pendidikan. CGP menyampaikan 7 modal utama yang menjadi alasan sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, modal finansial, dan modal lingkungan atau alam. Melakukan diskusi dan pemetaan, serta diskusi dengan orang tua murid. Pertemuan ketiga, CGP bersama kepala sekolah dan rekan guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah. Berdasarkan pemetaan 7 modal atau aset utama yang dimiliki sekolah dilaksanakan pada hari Selasa 5 Maret 2024. Notulen rapat diskusi aset. Daftar hadir rapat kepala sekolah, guru, dan orang tua murid terlampir. Pemetaan aset berdasarkan hasil rapat, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal fisik, modal agama, dan budaya. Modal manusia, kepala sekolah berperan sebagai manajer sekolah, memiliki dedikasi dan selalu semangat untuk kemajuan sekolah. Memiliki 25 orang, guru S1, beberapa guru mempunyai keahlian menari dan senam, murid yang heterogen, ada yang pandai secara akademik maupun non-akademik seperti menyanyi, menggambar, sepak bola, badminton, renang. Komite sekolah sebagai penasehat dan pendukung program sekolah. Modal sosial, kepala sekolah aktif di K3S dan guru aktif dalam komunitas KKG, lingkungan sekolah yang kondusif,
terjalin hubungan yang harmonis dengan kepala sekolah, sesama guru dan wali murid, terjalin hubungan yang harmonis dengan kepala sekolah, sesama guru dan wali murid, komite sekolah, wali murid, masyarakat, dan pemerintah desa setempat mendukung secara penuh program sekolah. Modal politik, menjalin kerjasama dengan puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting, menjalin kerjasama dengan kader posyandu dalam pemberian vitamin A dan obat cacing, kebijakan kepala sekolah melakukan sosialisasi PBDB baik secara online maupun sosmed maupun offline kepada masyarakat. Modal fisik, 1. Gedung sekolah yang cukup besar dan permanen, 2. Tersedia ruangan kelas dengan ukuran cukup luas, 3. Ruang kantor, 4. 2 kamar mandi untuk guru dan murid, 5. Kantin sekolah, 6. Alat permainan edukatif, 7. Meja kursi lemari papan tulis kondisi sangat baik, 8. Tersedia air, listrik, dan internet, semua itu dimanfaatkan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar atau KBM. Modal lingkungan alam, 1. Lokasi sekolah yang strategis karena dekat dengan jalan raya, sehingga sekolah kami sering dijadikan lokasi kegiatan tingkat kecamatan. Jalan dapat digunakan untuk mengenalkan berbagai jenis kendaraan, kolam ikan, kandang ayam, kebun, pesawahan yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran tema binatang, tanaman, dan alam semesta, dan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan outing kelas. Modal agama dan budaya, praktek sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, hadis dengan gerakan, dan doa surah-surah pendek yang dilaksanakan sebelum kegiatan inti. Salam dan sopan santun ketika bertemu guru, gotong royong, mengucapkan 3 kata ajaib tolong, terima kasih, maaf, melestarikan tarian adat, memainkan alat musik tradisional. Modal finansial, 1. Dana BOP sekolah dasar digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tabungan siswa, 3. Infak setiap hari Jumat, 4. Bantuan dari swadaya masyarakat. Rencana tindak lanjut, setelah melakukan pemetaan aset secara berkolaborasi dengan warga sekolah, diharapkan sekolah dapat menjadikan aset yang ada sebagai kekuatan sekolah untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Untuk itu diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program-program sekolah yang selama ini berjalan agar lebih maksimal. Terima kasih, salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.